Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita lanjutkan membahas soal TKA Fisika SMA MA materi dinamika rotasi. Di sini diketahui ada sebuah tangga homogen dengan panjang 4 meter dan massa 10 kg disandarkan pada dinding ruang tamu suatu rumah dengan mutu sudut 53 derajat terhadap permukaan lantai. Seorang pekerja bermassa 50 kg akan menaiki tangga tersebut untuk mengecat dinding ruang tamu. Untuk menjaga keselamatan, jarak maksimum yang diizinkan untuk dilewati pekerja ketika menaiki tangga adalah 2,8 meter dari ujung bawah tangga agar tangga tidak tergelincir. Soal ini adalah model pilihan ganda kompleks tipe kategori. Akan kita bahas 3 pernyataan satu persatu. Soal ini adalah soal tentang kesetimbangan benda tegar yang memiliki syarat. Yang pertama adalah kesetimbangan translasi, di mana benda tegar tersebut tidak bergerak secara translasi atau berpindah, yang kita tuliskan sebagai sigma F sama dengan 0. Kemudian kita uraikan menjadi sigma Fx sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Syarat kedua yaitu memiliki kesetimbangan rotasi, di mana benda tersebut tidak berotasi. Kita tuliskan dalam persamaan sigma tau sama dengan 0. Dari soal tersebut bisa kita gambarkan sebagai berikut. Ini adalah dinding, kemudian ini lantai. Tangga bersandar pada dinding di titik B dan bertumpu pada lantai di titik A. Tangga tersebut memiliki panjang sebesar 4 meter. Pekerja menaiki tangga maksimal pada jarak 2,8 meter agar pekerja tersebut berada dalam posisi aman. Artinya tangga tidak tergelincir. Kemiringan dari tangga tersebut adalah sebesar 53 derajat. Kita mulai membahas pernyataan pertama, yaitu ketinggian pekerja tersebut sesaat sebelum tangga tergelincir adalah 2,24 meter dari permukaan lantai. Apakah benar atau salah? Mari kita cek. Yang ditanyakan adalah ketinggian dari pekerja tersebut. Jika kita gambarkan seperti ini, ketinggian ini atau H merupakan sisi depan dari 53 derajat. Jika kalian perhatikan, ini adalah segitiga siku-siku, maka kita bisa menggunakan rumus trigonometri untuk mengerjakan ketinggian. Ketinggian H ini merupakan sisi depan dari sudut 53 derajat. Ingat, rumus pada trigonometri yaitu sin demi. Kita menggunakan rumus sin 53 derajat, yaitu d per mi. Sisi depannya adalah H. Sisi miringnya ini yaitu sebesar L0, panjang tangga yang dilewati oleh pekerja tersebut, sehingga pekerja tersebut dalam posisi aman yaitu L0. Kita peroleh rumus H yaitu L0 kali sin 53 derajat. L0 kita masukkan angkanya yaitu 2,8. Sin 53 derajat adalah 0,8 atau 4/5. Kita peroleh ketinggian pekerja tersebut dari lantai adalah sebesar 2,24 meter. Nilai ini sesuai dengan pernyataan 1, sehingga pernyataan 1 benar. Kita lanjut ke pernyataan kedua, yaitu gaya normal yang diberikan permukaan lantai terhadap ujung kaki tangga adalah 600 Newton. Ujung kaki tangga di sini maksudnya adalah di titik A. Sehingga kita akan menentukan gaya normal yang bekerja di titik A. Kita gambar terlebih dahulu gaya normalnya. Untuk mengerjakan gaya normal ini, kita perlu menggambar gaya-gaya yang bekerja pada tangga dan pada orang tersebut. Yang pertama, pada orang tersebut bekerja yaitu gaya berat yaitu WO. Kemudian pada tangga digambarkan di titik tengahnya tangga terdapat gaya berat yang kita tuliskan sebagai WT. Kita sudah mendapatkan 3 gaya di sebelah sini ya. Kemudian untuk mengerjakan gaya normal, kita menggunakan hukum 1 Newton pada gerak translasi, yaitu sigma Fy sama dengan 0. Kita isi di ruas kiri jumlah gaya yang bekerja pada sumbu Y. Kita bisa menuliskan arah gaya ke atas sebagai arah yang positif, sehingga Na min WO
min WT. Kita pindah ke ruas kanan WO dan WT. Kita peroleh rumus NA sama dengan WO tambah WT. Kita ganti berat menjadi M kali G, massa di sini adalah massa orang. Kemudian WT MT kali G. Kita masukkan semua angka yang diketahui, di mana massa orang tersebut adalah 50 kg, G sebesar 10, kemudian massa tangga adalah 10, G sebesar 10. Kita peroleh angka seperti ini, lalu kita mendapatkan gaya normal sebesar 600 Newton. Nilai ini sesuai dengan pernyataan yang kedua, sehingga pernyataan kedua benar. Kita lanjutkan ke pernyataan 3, yaitu gaya normal yang diberikan permukaan dinding terhadap ujung atas tangga adalah 200 Newton. Berarti yang ditanyakan di soal ini adalah gaya normal di titik B. Kita gambar gaya normal di titik B terlebih dahulu. Ini adalah gaya normal B. Untuk mengerjakan soal ini, kita menggunakan syarat keseimbangan yang kedua, yaitu sigma tau sama dengan 0. Karena ini kesetimbangan rotasi, maka kita memerlukan titik poros atau titik tumpu yang kita gunakan, yaitu kita bisa menggunakan titik porosnya adalah titik A. Karena pertanyaannya di B, maka yang kita gunakan titik porosnya adalah titik A. Sehingga kita tuliskan kesetimbangan rotasi sebagai sigma tau A sama dengan 0. Untuk mengerjakan kesetimbangan rotasi ini, kita ingat kembali materi momen gaya atau torsi yang pernah kita pelajari di kelas 11, yaitu torsi merupakan kecenderungan suatu gaya untuk memutar benda pada sumbu. Misal bendanya ini, yaitu bolpen ini sebagai benda, ditarik dengan gaya F di ujungnya ballpoint. Kita bisa tarik seperti ini ya, porosnya di sebelah ujung kiri. Kita tarik, maka yang terjadi benda atau bolpen ini akan bergerak rotasi. Rumus yang kita gunakan untuk menentukan torsi adalah gaya dikali dengan lengan momen. Jika gaya yang bekerja pada benda tegar membentuk sudut kemiringan tertentu, misalkan ini F, maka yang kita masukkan ke dalam rumus tau adalah gaya yang tegak lurus. Setelah kita lakukan penguraian secara vektor, gaya yang tegak lurus dengan batang adalah F sin theta, sehingga rumus torsi yang kita gunakan adalah L kali F sin theta. Kembali ke gambar tangga. Jika porosnya adalah di titik A, kita perhatikan gaya-gaya yang bekerja di tangga. Ada NB, WO, dan WT. Kalian perhatikan, jika tangganya kita buat lurus mendatar, kita buat lurus mendatar seperti gambar yang tadi kita pelajari, WT, WO, dan NB tidak tegak lurus terhadap tangga atau benda tegar ini. Maka kita perlu melakukan penguraian secara vektor untuk masing-masing gaya. Untuk NB bisa kita uraikan sebagai berikut. Ini adalah hasil penguraian vektornya yang kita pakai yang tegak lurus saja ya. Untuk sudut kemiringan tangga sebesar 53 derajat, ini akan sama dengan gini ya anak-anak ya, sesuai dengan konsep dalam matematika, sama dengan 53 derajat di sebelah sini, sehingga NB atau sebelah sini merupakan sisi depannya sudut 53 derajat. D. Berarti kita ingat tentang rumus trigonometri sin, yaitu demi. Maka arah yang ini kita tuliskan dengan NB sin 53 derajat. Kemudian W orang atau WO bisa kita gambarkan dari tempat orang tersebut ya. Kita bisa menguraikan secara vektor. Yang kita gambarkan cukup yang sumbu yang tegak lurus ya terhadap tangga. Ini WO. Kita ingat tentang materi
hukum Newton pada bidang miring. Jika sudut kemiringannya adalah 53 derajat, maka sudut yang sesuai atau sama dengan 53 derajat adalah di sebelah sini. Ini adalah sisi samping dari 53 derajat, maka kita menggunakan rumus cos 53 derajat, sehingga arah gaya yang ke sini yaitu WO cos 53 derajat. Untuk tangga, kita juga akan melakukan penguraian. Kita akan mencari gaya yang tegak lurus dengan tangga. Sama seperti yang dulu pernah kita pelajari tentang hukum Newton pada bidang miring, sudut yang di sini sama dengan sudut kemiringan tangga, berarti ini adalah sisi sampingnya 53 derajat, maka kita menggunakan rumus WT cos 53 derajat. Sekarang kita masukkan rumus tau F yang tegak lurus kali lengan momen. Kita mulai dari NB. NB sin 53 derajat adalah gayanya, kita tuliskan. Lengan momennya dari titik B ini, tempat NB sin 53 derajat, sampai ke poros A. Ini sepanjang tangga, jadi ini adalah dikali L. Tanda untuk NB sin 53 derajat ini kita ingat kembali, yaitu perjanjian tanda pada torsi, yaitu tau positif jika arah putaran gaya searah jarum jam, tau negatif jika arah putaran gaya berlawanan dengan arah jarum jam. Kita terapkan ini adalah batang, porosnya di sebelah sini. Kalau kita beri gaya di sebelah sini, lihat perputaran dari benda tersebut. Ternyata bendanya bergerak searah jarum jam, maka NB sin 53 derajat ini bertanda positif. Kemudian kita lanjutkan untuk WO cos 53 derajat. Arahnya ke sini, berarti ini bertanda negatif karena berlawanan arah jarum jam. Di tempat pekerja ini berada, ini adalah jarak maksimal yang bisa dia naiki, yaitu sebesar 2,8. Ini adalah LO ya. Kemudian di tangga ini, di tengah-tengahnya tangga ada gaya WT cos 53 derajat. Ini bertanda negatif ya, karena berputar berlawanan arah jarum jam. Kemudian dari tangga ini sampai ke titik A itu sebesar setengah L. Tadi yang orang nih sebesar LO. Kita masukkan angka yang diketahui kecuali NB, karena NB di sini adalah yang ditanyakan. Kita masukkan angka yang diketahui. Setengah L itu sebesar setengah kali 4 meter ya, karena tangganya sepanjang 4 meter, berarti setengah L sebesar 2. Kita peroleh NB sebesar 300 Newton. Angka ini tidak sesuai dengan pernyataan ketiga, sehingga pernyataan 3 salah.